Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Suwondo dari Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi pada mata kuliah Good Corporate and Governance dengan judul Teori-teori tentang Dewan dan Implikasinya. Pokok pembahasan yang akan saya bahas yang pertama yaitu terkait masalah apa itu dewan. Yang kedua itu adalah teori keberagaman dewan. Yang ketiga adalah teori upper echelon. Yang keempat adalah teori resource dependence atau teori ketergantungan sumber daya. Yang kelima adalah teori psikologi sosial. Yang keenam adalah teori agensi. Yang ketujuh adalah implikasi bagi praktik dewan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Definisi tentang dewan itu adalah sebuah badan atau kelompok individu yang memiliki tanggung jawab tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis suatu organisasi. Mereka bertindak sebagai perwakilan dari pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi utama dewan yaitu sebagai pengambilan keputusan strategis, sebagai pengawasan kinerja manajemen, sebagai representasi pemangku kepentingan, dan sebagai pemberian nasihat. Peran penting dewan sendiri yaitu menjaga integritas perusahaan, di mana dewan memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian memastikan keberlanjutan perusahaan. Dewan bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang dengan mengembangkan strategi yang tepat. Kemudian meningkatkan nilai perusahaan. Dewan itu bekerja untuk meningkatkan nilai perusahaan bagi semua pemangku kepentingan. Berlanjut kepada teori keberagaman dewan. Teori keberagaman dewan itu berpendapat bahwa keragaman dalam komposisi dewan, misalnya gender, ras, usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman, itu dapat membawa manfaat bagi perusahaan. Keragaman ini dapat memberikan perspektif yang lebih luas, meningkatkan kreativitas, dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik. Punya, yaitu keberagaman anggota dewan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Kemudian perspektif yang lebih luas dan beragam ide. Selanjutnya adalah meningkatkan inovasi dan adaptasi terhadap perubahan. Teori selanjutnya adalah teori upper echelon. Hambrick and Mason tahun 1984. Teori upper echelon itu berpendapat bahwa karakteristik individu-individu di tingkat atas organisasi, termasuk dewan, itu sangat mempengaruhi strategi dan kinerja perusahaan. Latar belakang, pengalaman, dan nilai-nilai individu ini akan membentuk persepsi mereka terhadap lingkungan bisnis dan mempengaruhi keputusan yang mereka ambil. Teori selanjutnya adalah teori resource dependence atau teori ketergantungan sumber daya. Teori resource dependence atau teori ketergantungan sumber daya itu berpendapat bahwa organisasi bergantung pada sumber daya eksternal untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, organisasi akan berusaha untuk mengelola ketergantungannya pada sumber daya tersebut dengan cara menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal, termasuk investor. Teori selanjutnya yaitu adalah teori psikologi sosial. Nah, teori psikologi sosial itu mempelajari bagaimana individu berinteraksi dalam kelompok. Dalam konteks dewan, teori ini dapat menjelaskan dinamika kelompok dalam pengambilan keputusan, konflik kepentingan, dan kohesivitas kelompok. Teori selanjutnya adalah teori agensi. Teori agensi itu membahas hubungan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen. Dalam konteks perusahaan, pemilik adalah pemegang saham, sedangkan manajer adalah direksi dan dewan komisaris. Teori ini mencoba menjelaskan bagaimana memastikan agar manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.
Berlanjut kepada implikasi bagi praktik dewan. Pada teori keberagaman dewan, kaitannya dengan dewan sendiri secara prinsip, yaitu menekankan pentingnya representasi yang beragam dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Secara tanggung jawab, kaitannya adalah dewan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa komposisi dewan mencerminkan keragaman pemangku kepentingan dan masyarakat yang lebih luas. Pada teori upper echelon, kaitannya dengan dewan adalah secara prinsip itu menekankan pentingnya memilih anggota dewan yang memiliki keahlian, pengalaman, dan nilai-nilai yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Secara tanggung jawab, kaitannya adalah dewan memiliki tanggung jawab untuk merekrut dan mempertahankan anggota dewan yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Secara teori resource dependence, kaitannya dengan dewan secara prinsip yaitu menekankan pentingnya peran dewan dalam membangun dan memelihara hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal. Kemudian secara tanggung jawab, dewan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Kemudian pada teori psikologi sosial, kaitannya dengan dewan secara prinsip, yaitu menekankan pentingnya membangun dinamika kelompok yang positif dan produktif di dalam dewan. Kemudian secara tanggung jawab, kaitannya adalah dewan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi komunikasi terbuka, saling menghormati dan kerjasama. Kemudian pada teori agensi, kaitannya dengan dewan yaitu secara prinsip menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa dewan bertindak dalam kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Secara tanggung jawab, itu kaitannya dewan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja manajemen dan memastikan bahwa perusahaan dikelola secara efektif dan efisien. Kemudian saya menarik kesimpulan, secara keseluruhan teori-teori tersebut menunjukkan bahwa dewan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan perusahaan. Dewan harus mampu mengelola keberagaman, membangun hubungan dengan pemangku kepentingan, mengambil keputusan yang strategis, dan memastikan bahwa perusahaan dikelola secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip yang mendasari peran dewan adalah transparansi, akuntabilitas, integritas, dan komitmen terhadap nilai-nilai perusahaan. Dewan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi. Namun dewan juga menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan lingkungan, bisnis yang cepat, dan tuntutan stakeholder yang semakin tinggi. Sekian paparan dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.